Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan diberkahi. Sebelum ceritanya dimulai, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita berikutnya. Tulis juga nama dan asal kota kalian di kolom komentar. Saya ingin tahu siapa saja yang setia menemani dan mendengarkan cerita di channel ini. Sekarang, kita mulai ke ceritanya. Langit malam di atas sebuah desa kecil di pedalaman Jawa tampak bersih tanpa sapuan awan. Bintang-bintang bertaburan seperti pecahan kaca yang ditebarkan di atas hamparan kain hitam. Cahaya mereka berkelip tenang, namun sebagian tertutup oleh rimbunnya pepohonan jati dan bambu yang mengelilingi tepian desa. Udara malam di bulan Ramadan membawa aroma yang selalu sama dari tahun ke tahun. Asap tipis dari tungku kayu bakar mengepul dari dapur rumah panggung milik warga. Tanah masih menyimpan bau basah setelah gerimis sore. Dari beberapa pekarangan rumah para sesepuh desa, tercium wangi kembang setaman yang lembut dan menenangkan. Dari arah masjid desa yang berdiri di tengah kampung, terdengar suara beduk dipukul perlahan. Dentumannya berat dan bergema jauh, memantul di antara rumah-rumah kayu dan pepohonan. Tak lama kemudian, lantunan pujian kepada Sang Pencipta terdengar dari pengeras suara tua di menara masjid. Suaranya sedikit pecah, namun cukup lantang untuk memanggil warga berkumpul. Satu persatu pintu rumah terbuka. Orang-orang mulai berjalan menuju masjid. Para lelaki mengenakan sarung dan peci, sebagian membawa sajadah yang disampirkan di bahu. Para perempuan melangkah pelan dengan mukena putih yang berkibar lembut tertiup angin malam. Di beberapa jalan kecil terlihat cahaya senter dan lampu minyak bergerak perlahan, seperti kunang-kunang yang mengiringi langkah mereka menuju tempat ibadah. Bagi warga desa itu, malam Ramadan selalu menjadi waktu yang sakral. Setelah sholat Isya, mereka akan melanjutkan tarawih, lalu duduk bersama membaca Al-Quran hingga larut. Suasana kampung biasanya dipenuhi suara doa, bacaan ayat suci, dan tawa kecil anak-anak yang berlarian di halaman masjid. Namun malam itu tidak semua orang mengikuti panggilan tersebut. Di belakang pos ronda yang sudah tua, berdiri sebuah pohon nangka besar dengan daun yang lebat dan batang yang gelap. Di bawah bayangannya yang rimbun, 3 pemuda justru berjongkok diam, jauh dari keramaian warga yang menuju masjid. Mereka berbicara pelan agar tidak terdengar siapapun. 3 pemuda itu adalah Raka, Dimas, dan Bayu. Mereka bertiga sudah bersahabat sejak kecil. Warga desa mengenal mereka bukan karena kenakalan atau keusilan, melainkan karena satu kegemaran yang hampir tidak pernah mereka tinggalkan: memancing. Siang atau malam, hujan atau panas, sungai atau rawa, selama ada air, mereka selalu tertarik untuk melempar kail. Dan malam Ramadan itu, ketika hampir seluruh warga desa sedang bersiap bersujud di masjid, ketiga sahabat tersebut justru merencanakan sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang kelak akan mereka sesali seumur hidup. Di bawah bayangan pohon nangka yang gelap, Raka menyalakan sebatang rokok kretek. Api korek menyala sebentar, menerangi wajahnya yang keras sebelum kembali padam di telan malam. Ia mengisap rokok itu dalam-dalam, lalu menghembuskan asap putih yang perlahan larut bersama udara dingin Ramadan. "Ampunannya sudah kau siapkan, Yu," bisiknya sambil menyeringai tipis. Bayu yang duduk di sebelahnya hanya mengangguk pelan. Tangannya sibuk merangkai kail dengan senar pancing. Dengan gerakan telaten, ia memasang timah pemberat dan memeriksa ujung kail agar tidak tumpul. Bayu memang jarang banyak bicara, tetapi jika sudah soal memancing, ia selalu terlihat sangat serius. Di sisi lain, Dimas tampak berbeda. Tubuhnya yang besar terlihat gelisah. Ia terus melirik ke arah jalan desa yang mengarah ke masjid. Dari sana masih terdengar suara langkah warga yang berjalan berkelompok menuju tarawih. "Rak," katanya pelan. Raka menoleh sambil menghembuskan asap rokok. "Apa kita tidak ikut tarawih saja malam ini?" Suara Dimas terdengar ragu.
Ini malam Jumat. Lagi pula, ini Ramadan. Raka mendengus pelan seolah ucapan itu terdengar sangat lucu baginya. "Ah, kamu ini," katanya sambil menggeleng. Katanya bulan puasa setan pada diikat. Justru ini waktu paling aman buat mancing di kedung larangan. Ia menunjuk tas ransel lusuh di dekat kakinya yang berisi peralatan pancing. Bayangkan saja kalau dapat lele besar malam ini. Bisa buat sahur sekampung. Dimas tidak tertawa. Ia justru menelan ludah. Pikirannya kembali pada peringatan yang ia dengar sore tadi dari Mbah Wiryo, tetua desa yang dikenal sering memberi nasihat kepada anak-anak muda. Saat itu lelaki tua itu duduk di beranda rumah sambil menatap ke arah hutan bambu. Dengan suara pelan ia berkata, "Jangan ke sungai malam Ramadan. Yang jahat memang dibelenggu, tapi penjaga tempat wingit tidak pernah tidur." Ucapan itu kembali terngiang di kepala Dimas. Ia mengusap tengkuknya yang terasa dingin. Namun sebelum ia sempat berbicara lagi, Raka sudah mendahuluinya dengan nada mengejek. "Kalau takut, kamu ikut saja ke masjid," katanya. "Biar aku sama Bayu saja yang mancing." Kalimat itu membuat wajah Dimas sedikit memerah. Harga dirinya terasa tersenggol. Ia menarik napas panjang, lalu akhirnya mengangguk. "Ya sudah, terserah." Ia berdiri sambil merapikan jaketnya. Tapi cepat saja, sebelum orang masjid selesai rokaat pertama. Raka senyum puas. Tanpa berkata lagi, ketiganya bangkit dari tempat duduk mereka. Dengan hati-hati, mereka menuntun motor melewati jalan kecil di belakang rumah warga agar tidak menarik perhatian. Lampu-lampu rumah mulai meredup karena sebagian besar pemiliknya sudah berada di masjid. Dalam kesunyian malam itu, 3 pemuda tersebut perlahan meninggalkan desa. Tanpa mereka sadari, langkah mereka malam itu sedang menuju sesuatu yang jauh lebih gelap daripada sekedar sungai sunyi di tengah hutan. Begitu melewati gapura desa yang sudah mulai lapuk dimakan usia, jalan berubah menjadi tanah merah yang licin. Jalur sempit itu membelah hamparan sawah kosong yang gelap di kedua sisi. Bekas gerimis sore membuat tanah terasa lembek, dan ban motor mereka sesekali tergelincir di lumpur tipis. Lampu motor menjadi satu-satunya cahaya yang menerangi jalan. Di kejauhan, suara pujian dari masjid masih terdengar samar. Namun semakin jauh mereka melaju, suara itu perlahan memudar, tenggelam oleh jarak dan kegelapan malam. Tak lama kemudian, desa benar-benar tertinggal di belakang mereka. Udara malam terasa semakin dingin. Angin dari arah sungai berembus pelan, membawa bau tanah lembab dan dedaunan yang membusuk. Raka yang berada di depan tetap mengendarai motor dengan santai, seolah perjalanan itu hanyalah petualangan biasa. Sementara Dimas di belakangnya mulai menarik jaket lebih rapat. Setelah sekitar 20 menit perjalanan melewati jalan setapak yang berliku, mereka akhirnya tiba di kawasan yang jarang dilewati orang. Hutan bambu. Rumpun bambu petung berdiri sangat rapat di kanan dan kiri jalan. Batangnya tinggi menjulang dan saling bersentuhan di bagian atas, membentuk semacam lorong alami yang panjang dan gelap. Lampu motor mereka memantul di batang-batang bambu yang pucat. Angin yang melewati sela-sela daun bambu menimbulkan suara gesekan panjang, seperti bisikan yang tidak jelas. Disinilah jalan mulai menurun menuju sungai. Raka memperlambat laju motornya. Di belakang, Bayu mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Ia memperhatikan sekeliling dengan mata menyipit. Sejak mereka memasuki hutan bambu itu, ia menyadari sesuatu yang tidak biasa. Suara jangkrik yang tadi masih terdengar di sawah tiba-tiba hilang. Begitu juga dengan suara katak dari saluran air. Tidak ada bunyi apapun. Sunyi. Terlalu sunyi untuk sebuah hutan di malam hari. Bayu menoleh ke kanan dan kiri, mencoba memastikan apakah hanya perasaannya saja. Namun yang terdengar hanya satu suara. Suara ban motor yang sesekali melindas ranting kering di jalan tanah. Krek, krek. Suara kecil itu justru terdengar sangat keras di tengah kesunyian yang menekan. Motor mereka akhirnya berhenti di bawah sebuah pohon randu tua yang berdiri sendirian di tepi hutan. Batangnya besar dan menjulang tinggi,
dengan cabang-cabang panjang yang tampak seperti tangan raksasa membentang di kegelapan malam. Raka mematikan mesin motor. Seketika suasana menjadi sunyi. Hanya terdengar suara angin pelan yang menggesek daun-daun randu di atas kepala mereka. "Sudah sampai," kata Raka pelan. Mereka bertiga turun dari motor dan mengambil peralatan pancing dari tas yang dibawa. Dari tempat itu, mereka masih harus berjalan kaki beberapa puluh meter menuruni jalan setapak menuju sungai. Tanah di jalur itu agak lembab dan dipenuhi akar pohon yang menonjol. Di beberapa tempat, batu-batu besar terlihat licin karena lumut. Setelah berjalan beberapa menit, mereka akhirnya tiba di tepi sungai yang sejak lama dikenal warga desa dengan satu nama yang membuat orang enggan mendekat. Kedung Larangan. Lubuk sungai itu terlihat sangat gelap. Airnya hitam pekat seperti tinta, memantulkan sedikit cahaya bintang di permukaannya. Berbeda dengan aliran sungai lain yang biasanya beriak, air di kedung itu hampir tidak bergerak sama sekali. Tenang, terlalu tenang, seolah-olah tidak memiliki arus. Warga desa percaya bahwa lubuk itu sangat dalam, jauh lebih dalam daripada yang terlihat di permukaan. Konon, di bawah airnya, terdapat rongga besar di dalam tanah yang terhubung dengan aliran sungai bawah tanah. Beberapa orang pernah tenggelam di sana. Ada yang jasadnya ditemukan berhari-hari kemudian. Ada juga yang tidak pernah kembali sama sekali. Namun bagi Raka dan teman-temannya, cerita itu hanyalah bagian dari dongeng lama yang sering digunakan orang tua untuk menakut-nakuti anak-anak. Raka membuka tasnya dan mengeluarkan sebuah lampu petromax kecil. Ia memompanya beberapa kali sebelum menyalakannya. Cahaya putih terang langsung menyala, menerangi bebatuan besar di tepi sungai serta semak-semak liar di sekitarnya. Bayangan mereka bertiga memanjang di atas tanah. Tanpa banyak bicara, mereka segera mulai menyiapkan peralatan pancing. Bayu mengambil kotak umpan dan mengeluarkan beberapa ekor cacing tanah yang menggeliat pelan. Dengan cekatan ia memasangnya di ujung kail. Dimas menancapkan batang joran di antara celah batu agar tidak mudah jatuh. Raka kemudian melemparkan umpan ke tengah kedung. Plung. Suara kecil itu segera ditelan oleh keheningan malam. Setelah itu mereka memasang lonceng kecil di ujung joran sebagai penanda jika ada ikan yang menyambar umpan. Ketiga joran kini berdiri menghadap air yang gelap. Raka duduk di atas batu besar, sementara Dimas dan Bayu duduk di dekatnya. Mereka menatap permukaan kedung yang hitam tanpa berkata apa-apa. Waktu berjalan perlahan. Hanya ada suara angin dan sesekali bunyi daun jatuh dari pepohonan di sekitar sungai. Lalu mereka menunggu. 10 menit berlalu. Tidak ada yang terjadi. Ketiga pemuda itu hanya duduk di atas batu sambil menatap permukaan kedung larangan yang gelap. Cahaya lampu petromax memantul lemah di air yang hampir tidak bergerak. 5 menit lagi lewat. Kemudian 10 menit lagi. 20 menit sejak mereka melempar umpan. Air tetap tenang. Tidak ada riak, tidak ada gelembung, bahkan arus kecil pun tidak terlihat. Dimas mulai menguap pelan. Sepertinya ikan di sini sedang puasa juga. Gumamnya mencoba bercanda. Raka hanya mendengus kecil sambil mengisap rokornya. Namun tepat ketika suasana mulai terasa membosankan, suara mendadak memecah keheningan. Kring, kring, kring. Lonceng kecil di ujung joran milik Bayu berbunyi keras. Joran itu tiba-tiba melengkung tajam ke arah air, seolah ada sesuatu yang menariknya dengan kekuatan besar dari dalam kedung. "Tarik!" teriak Dimas kaget. Namun Bayu tidak bergerak. Ia justru berdiri kaku di tempatnya. Tangannya tidak menyentuh joran sama sekali. Matanya menatap lurus ke seberang sungai dengan ekspresi aneh, seperti melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. "Bayu!" panggil Raka. Karena Bayu tetap diam, Raka segera bangkit dan mengambil joran itu. Senarnya menegang keras saat ia menggulung-gulungan reel. Beban di ujung kail terasa sangat berat, bahkan lebih berat dari ikan lele besar yang pernah ia dapatkan sebelumnya. "Ini bukan lele biasa,"
gumamnya dengan nafas tertahan. Air kedung larangan mulai bergerak. Permukaannya yang semula tenang kini bergolak perlahan. Riak besar menyebar dari titik tempat senar tenggelam. Lumpur hitam dari dasar sungai mulai naik ke permukaan. Air menjadi keruh dan berwarna gelap. Raka menarik senar itu dengan tenaga penuh. Sedikit demi sedikit sesuatu mulai terangkat dari dalam air. Awalnya hanya terlihat bayangan hitam yang menggantung di ujung kail. Lalu benda itu muncul sepenuhnya di bawah cahaya Petromax. Ketiganya langsung mundur dengan wajah pucat. Yang tersangkut di kail itu bukan ikan, bukan pula kayu atau akar pohon, melainkan segumpal rambut manusia yang sangat panjang. Rambut itu basah, kusut, dan dipenuhi lintah serta belatung yang menggeliat perlahan di sela-selanya. Raka segera mengeluarkan pisau lipat dari sakunya. Tanpa banyak berpikir, ia memotong senar pancing itu dengan satu gerakan cepat. Tret! Senar kutus. Gumpalan rambut panjang itu jatuh ke atas batu di tepi sungai dengan bunyi basah yang menjijikan. Plak! Beberapa lintah yang menempel di rambut itu menggeliat pelan, sementara belatung kecil bergerak keluar dari sela-sela helai rambut yang kusut. Bau anyir langsung tercium samar di udara. Dimas mundur beberapa langkah. Wajahnya pucat. Ia menutup hidungnya dengan tangan. "Rak, kita pulang saja," katanya dengan suara gemetar. Perutnya terasa mual. Pemandangan itu terlalu mengerikan untuk sekadar dianggap kejadian aneh saat memancing. Bayu juga tidak berkata apa-apa. Ia hanya menatap gumpalan rambut itu dengan wajah tegang. Raka sendiri mulai merasa tidak nyaman. Ia meludah ke samping dan hendak menarik joran-joran lainnya dari air. Namun sebelum ia sempat melakukannya, sesuatu terjadi. Tiba-tiba, joran miliknya tersentak keras. Kring! Lonceng di ujungnya berbunyi nyaring. Senarnya tertarik kuat ke arah kedung. Tarikan kali ini jauh lebih kuat daripada yang pertama. Bahkan batang joran itu hampir terlepas dari tangan Raka. "Apaan lagi ini?" gumamnya terkejut. Dengan kedua tangan, ia menggenggam joran itu erat-erat, lalu mulai menggulung senar perlahan. Bebannya terasa berat dan kaku. Tidak bergerak seperti ikan yang biasanya merontah. Air di permukaan kedung kembali beriak. Sesuatu perlahan naik dari dalam kegelapan air. Awalnya hanya terlihat bayangan pucat yang memanjang. Semakin dekat ke permukaan, bentuknya semakin jelas. Sebuah benda putih panjang muncul dari air, terayun di ujung kail. Ketika akhirnya benda itu jatuh ke darat di dekat kaki mereka, ketiganya langsung terpaku. Di bawah cahaya lampu Petromax, mereka baru menyadari apa yang sedang mereka lihat. Itu adalah tulang rusuk manusia. Beberapa potong tulang masih tersambung satu sama lain, dan sebagian masih terbungkus kain kafan yang sudah kusam dan robek di beberapa bagian. Kain itu basah oleh air sungai, dan dari sela-sela lipatannya keluar bau busuk yang sangat menyengat. Bau bangkai. Dimas tidak sanggup menahannya lagi. Ia membungkuk sambil menutup mulut. Hampir muntah di tempat. Bau itu semakin kuat menyebar di sekitar mereka. Pada saat yang sama, udara malam tiba-tiba berubah. Angin yang tadi hampir tidak terasa, kini berhenti sama sekali. Hawa di sekitar kedung mendadak menjadi sangat dingin. Dingin yang tidak wajar. Seolah-olah sesuatu baru saja bangun dari dasar sungai yang gelap. Tiba-tiba angin berembus dari arah hutan. Daun-daun bambu bergesekan satu sama lain, menimbulkan suara panjang yang menyerupai desahan. Lampu Petromax di samping mereka bergetar kecil, cahayanya berkedip-kedip seperti hampir padam. Bersamaan dengan hembusan angin itu, sesuatu yang aneh memenuhi udara. Wangi bunga melati. Harumnya sangat kuat, jauh lebih pekat daripada wangi kembang setaman yang biasanya tercium di halaman rumah warga. Aroma itu terasa menusuk hidung, bercampur dengan bau busuk yang masih tertinggal dari tulang yang tergeletak di batu. Dimas mengangkat kepala perlahan. "Rak, kamu cium itu," bisiknya. Namun sebelum Raka sempat menjawab, suara lain terdengar dari kejauhan. Dari arah hutan bambu, suara orang melantunkan sholawat. Awalnya pelan, lalu semakin jelas. Namun ada sesuatu yang terasa salah dari suara itu. Nada lantunannya tidak tenang seperti sholawat di masjid. Irama suaranya sumbang dan serak, seperti diucapkan oleh orang-orang yang sedang menangis.
Sholawat itu terdengar panjang dan menggema di antara batang-batang bambu, membuat bulu kuduk berdiri. Bayu yang sejak tadi diam tiba-tiba berdiri kaku. Matanya membelalak menatap ke arah hutan bambu di seberang kedung. Tangannya perlahan terangkat menunjuk ke arah kegelapan di antara rumpun bambu. "Rak!" Suaranya nyaris tidak terdengar. Raka dan Dimas menoleh mengikuti arah jarinya. Di antara batang-batang bambu yang rapat, sesuatu mulai terlihat bergerak. Sosok-sosok putih muncul perlahan dari dalam kegelapan. 1, 2, lalu semakin banyak. Belasan orang berdiri di sana. Mereka mengenakan pakaian putih, mukena panjang dan sarung yang menjuntai hingga ke bawah. Tubuh mereka tampak pucat diterpa cahaya samar dari lampu Petromax yang sampai ke seberang sungai. Namun ada sesuatu yang membuat darah ketiga pemuda itu terasa membeku. Kaki sosok-sosok itu tidak menyentuh tanah. Tubuh mereka melayang beberapa jengkal di atas permukaan tanah. Sholawat masih terus terdengar dari mulut mereka. Pelan, serak, seperti ratapan panjang yang tidak pernah selesai. Wajah mereka tertutup bayangan hitam yang tidak bisa ditembus cahaya. Tidak ada mata, tidak ada mulut yang terlihat jelas, hanya gelap yang menutupi seluruh wajah mereka. Dimas mundur perlahan dengan napas terengah. Bayu tidak bisa bergerak sama sekali. Raka yang pertama kali sadar dari ketercekitannya langsung berteriak keras. "Lari!" Tanpa berpikir panjang, ketiganya langsung berlari. Raka memimpin di depan, menembus semak-semak yang tumbuh liar di sepanjang tepian sungai. Dimas berlari terpincang di belakangnya, nafasnya berat karena tubuhnya yang besar. Bayu mengikuti sambil sesekali menoleh ke belakang. Suara sholawat yang sumbang masih terdengar dari arah hutan bambu. Namun kini, suara itu terdengar lebih dekat, lebih banyak. Seolah puluhan suara bercampur menjadi satu ratapan panjang yang mengerikan. Ranting-ranting kering patah di bawah kaki mereka. Semak berduri menggores kaki dan tangan mereka, tetapi tidak ada yang peduli. Yang mereka inginkan hanya satu, menjauh dari tempat itu secepat mungkin. Namun setelah beberapa saat berlari tanpa arah, Raka tiba-tiba berhenti mendadak. Dimas hampir menabraknya dari belakang. "Ada apa?" teriak Dimas panik. Raka tidak menjawab, ia hanya menunjuk ke depan dengan tangan gemetar. Ketika Dimas dan Bayu melihat ke arah yang sama, dada mereka langsung terasa sesak. Tanpa mereka sadari, mereka justru kembali ke tempat semula, tepi kedung larangan. Lampu Petromax yang tadi mereka tinggalkan masih menyala di atas batu. Cahayanya yang pucat menerangi permukaan air yang kini tidak lagi tenang. Air kedung berputar perlahan, semakin lama semakin cepat, membentuk pusaran besar di tengah lubuk yang hitam. Angin dingin berhembus dari arah air. Permukaannya mulai bergolak, seolah ada sesuatu yang bergerak dari dasar kedung. Lalu sesuatu muncul. Awalnya hanya bayangan gelap yang sangat besar. Kemudian perlahan-lahan makhluk itu naik ke permukaan. Tubuhnya raksasa. Kulitnya dipenuhi sisik hitam yang berkilap seperti batu basah. Namun yang paling mengerikan adalah bentuk sisik-sisik itu. Setiap sisik menyerupai wajah manusia. Puluhan wajah, dengan mata terbuka lebar dan mulut yang tampak menjerit tanpa suara. Dimas langsung jatuh terduduk di tanah. Bayu mundur beberapa langkah dengan wajah pucat. Sementara Raka berdiri membeku. Saat itulah suara makhluk itu terdengar. Namun bukan melalui telinga. Suara itu muncul langsung di dalam kepala Raka. Dalam, berat, dan dipenuhi kemarahan yang menekan dada. "Kalian lebih memilih memuaskan lapar kalian daripada bersujud." Raka merasakan lututnya tiba-tiba lemas. Tubuhnya tidak sanggup berdiri. Ia jatuh berlutut di tanah yang lembab. Tangannya gemetar hebat. Ketika ia mengangkat kepala perlahan, ia menyadari sesuatu yang membuat nafasnya semakin sesak. Di sekeliling mereka, di antara pepohonan dan bebatuan, sosok-sosok putih tadi kini berdiri membentuk lingkaran besar. Mereka diam, melayang tanpa suara, mengelilingi ketiga pemuda itu bersama penunggu kedung larangan yang perlahan muncul dari pusaran air yang gelap. Di tengah rasa takut yang menekan dada, Raka hanya bisa berlutut di tanah lembab. Napasnya terengah-engah, tangannya gemetar hebat.
Di hadapannya, makhluk raksasa dari kedung larangan terus muncul dari pusaran air yang gelap. Sisik-sisik hitamnya bergerak perlahan. Puluhan wajah pada sisik itu tampak membuka mulut seperti sedang menjerit tanpa suara. Di sekeliling mereka, sosok-sosok putih masih melayang membentuk lingkaran. Salawat yang sumbang masih terdengar, pelan namun menyesakan hati. Raka menundukkan kepala. Untuk pertama kalinya malam itu, ia merasa benar-benar tidak berdaya. Namun di tengah keputusasaan itu, sesuatu tiba-tiba terdengar. Suara yang sangat samar, datang dari kejauhan. Awalnya seperti hembusan angin, lalu perlahan menjadi lebih jelas. Suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara itu bergema lembut di kejauhan, mungkin dari masjid desa yang jaraknya cukup jauh. Namun entah mengapa, suara itu terdengar sangat kuat di telinga Raka. Seolah-olah memanggilnya langsung. Raka mengangkat kepala, matanya menatap ke arah datangnya suara itu. Di kejauhan, di antara pepohonan hutan bambu, muncul sebuah cahaya putih yang redup. Cahaya itu kecil pada awalnya, namun perlahan semakin terang. Raka memejamkan mata. Air mata mengalir di pipinya tanpa ia sadari. Dengan suara gemetar, ia mulai berdoa, memohon ampun dengan sekuat tenaga. Kata-kata yang keluar dari mulutnya tidak lagi jelas, hanya potongan doa yang bercampur dengan tangis dan penyesalan. Cahaya putih itu semakin besar, semakin terang, seperti sinar fajar yang menembus malam. Ketika cahaya itu menyentuh tepi kedung, sosok-sosok putih di sekeliling mereka tiba-tiba menjerit. Suara jeritan mereka pecah di udara malam. Tubuh mereka seperti terbakar oleh cahaya itu. Satu persatu sosok melayang itu menghilang ke dalam kegelapan hutan. Makhluk raksasa dari pusaran sungai juga mulai mundur. Sisik-sisiknya bergetar, wajah-wajah di tubuhnya tampak menjerit semakin keras. Raka merasa tubuhnya kembali ringan, seolah-olah sesuatu yang menahannya mulai melepaskan. Namun tepat ketika ia mencoba berdiri, sesuatu yang besar tiba-tiba muncul dari dalam pusaran air. Sebuah tangan raksasa berwarna hitam pekat. Dengan gerakan cepat, tangan itu mencengkeram kaki Raka. Cengkeramannya sangat kuat, hingga membuat Raka terjatuh kembali ke tanah. Suara berat makhluk itu kembali terdengar di dalam kepalanya. "Kau boleh pergi." Suara itu bergema dalam dan dingin. "Tapi kau harus meninggalkan sesuatu." Pagi hari, ketika matahari baru muncul di balik perbukitan, beberapa warga desa yang hendak pergi ke ladang menemukan sesuatu yang tidak biasa di tepi sungai. Di dekat kedung larangan, 3 pemuda tergeletak lemah di atas tanah yang masih lembab. Mereka adalah Raka, Dimas, dan Bayu. Tubuh mereka kotor oleh lumpur. Pakaian mereka basah dan penuh goresan, seperti baru saja berlari menembus semak belukar sepanjang malam. Warga segera membawa mereka pulang ke desa. Tidak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi malam itu. Ketika ditanya, tidak satupun dari mereka mampu menjelaskan dengan jelas. Namun perubahan pada diri mereka terlihat sangat nyata. Raka selamat. Ia masih bisa berjalan dan berbicara seperti biasa, tetapi kaki kanannya terluka parah. Luka itu tidak pernah benar-benar sembuh meskipun sudah diobati berkali-kali. Sejak malam itu, Raka selalu berjalan dengan sedikit pincang. Dimas mengalami hal yang berbeda. Tubuhnya sehat, tetapi pikirannya tidak pernah kembali seperti dulu. Setiap kali melihat air yang terlalu tenang, baik itu sungai, kolam, atau bahkan sumur tua, wajahnya langsung pucat. Ia selalu menjauh, seolah ada sesuatu di dalam air yang terus mengawasinya. Sedangkan Bayu, ia memang kembali bersama mereka pagi itu. Tubuhnya ada, namun jiwanya terasa seperti tertinggal di tempat yang lain. Bayu jarang berbicara sejak kejadian itu. Tatapannya kosong dan sering mengarah ke kejauhan, seolah-olah mendengar sesuatu yang tidak bisa didengar orang lain. Sejak malam itu, kabar tentang kejadian di kedung larangan menyebar ke seluruh desa. Tidak ada lagi pemancing yang berani datang ke sana, terutama setelah matahari terbenam. Lubuk sungai itu kembali menjadi tempat yang dihindari semua orang.
Sementara itu, kehidupan Raka berubah sepenuhnya. Setiap sore menjelang maghrib, ia selalu duduk di serambi masjid desa. Di tangannya, tasbih kecil terus berputar perlahan di antara jari-jarinya. Wajahnya kini lebih tenang, namun ada bayangan penyesalan yang tidak pernah benar-benar hilang dari matanya. Suatu sore, ketika matahari mulai turun dan langit berubah keemasan, Raka melihat seorang pemuda berjalan di jalan desa sambil membawa joran pancing. Langkah pemuda itu mengarah ke jalan kecil yang menuju hutan bambu, menuju Kedung Larangan. Raka segera memanggilnya. "Hei!" Pemuda itu berhenti dan menoleh. Dengan suara pelan namun tegas, Raka berkata, "Jangan ke sana." Pemuda itu terlihat bingung. "Kenapa, Bang?" Raka tidak langsung menjawab. Ia menatap jauh ke arah hutan bambu yang terlihat gelap dari kejauhan. Angin sore berembus pelan, menggoyangkan dedaunan bambu yang saling bergesekan. Raka kemudian berkata dengan suara rendah, "Ikan di sana tidak suka dimancing. Mereka lebih suka memancing manusia." Pemuda itu terdiam. Angin kembali berembus melewati desa, membawa wangi tipis bunga melati yang datang dari arah sungai. Dan entah hanya perasaan atau bukan, dari kejauhan, dari arah Kedung Larangan, seolah terdengar tawa pelan yang tenggelam di antara suara angin dan gemerisik bambu.